Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman saya yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan edukasi pada siang ini. Nah, edukasinya anemia pada remaja putri. Kenapa saya memilih anemia? Karena kebanyakan yang terkena anemia itu adalah remaja putri. Dan juga di sini kan pesertanya remaja putri juga ya, nggak ada cowoknya. Terus kenapa anemia pada remaja putri itu banyak? Dikarenakan kita setiap bulannya itu mengalami namanya menstruasi. Terus remaja putri lebih banyak mengonsumsi makanan dibandingkan dengan remaja pria. Next. Nah, jadi pengertian anemia adalah anemia besi merupakan masalah gizi mikro terbesar di Indonesia, di mana terjadi pada kelompok balita, anak-anak, sekolah, ibu hamil, wanita, dan laki-laki dewasa. Terutama remaja putri dan ibu hamil. Kenapa ibu hamil juga terkena anemia? Dikarenakan dia sebelumnya juga terkena anemia. Karena gimana ya, kalau seorang remaja putri sudah terkena anemia pada umur 15, 16, atau pas remaja awal dan akhir, mereka pasti akan terkena juga ketika hamil gitu, apalagi pas trimester pertama. Karena itu tuh kayak ibaratnya seperti siklus yang dia berputar dan tidak akan terputus kecuali kita sadar akan kesehatan aware gitu kan. Anemia merupakan suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah Hb hemoglobin tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologi tubuh. Maksudnya itu anemia itu dia darah merahnya rendah. Beda dengan tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah rendah itu dia beda lagi. Pokoknya anemia ini dia sel darah merahnya rendah dan kebanyakan sel darah putih. Nah, jika kita ingin mengetahui seseorang terkena anemia atau kita mendiagnosis seseorang terkena anemia itu bukan hanya secara fisik gitu kayak lemah, letih, lesu, tetapi kita juga harus yang namanya dalam menjelaskan definisi anemia harus ada yang namanya batasan atau cut off point. Batasannya itu apa? Batasan dari si Hb hemoglobin. Next. Nah, penjelasan selanjutnya, anemia merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung kematian ibu hamil. Angka kematian ibu AKI salah satu di Indonesia adalah tertinggi bila dibandingkan dengan ASEAN lainnya. Jadi, jika seseorang ibu hamil sudah terkena anemia, pasti dia akan melahirkan anak yang BBLR nih ya, BBLR. Perempuan yang meninggal karena komplikasi selama kehamilan dan persalinan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 289.000 orang. Target penurunan angka kematian ibu sebesar 75% antara tahun 1990 dan 2015. Itu menurut WHO 2015. Jika perempuan mengalami anemia akan sangat berbahaya pada waktu hamil ya kan, sudah aku ngasih tahu ya kan. Pokoknya perempuan tuh kalau udah anemia itu emang benar-benar bahaya. Apalagi anemia itu ada yang tanpa gejala waktu hamil dan melahirkan. Perempuan yang menderita anemia akan berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, BBLR. Bayi dengan berat badan kurang dari 2,5 kg. Selain itu, anemia dapat mengakibatkan kematian baik pada ibu maupun bayi pada waktu proses persalinan. Itu menurut Rajab 2009 itu mengutip dari suatu jurnal. Next. Nah, mengapa anemia saat remaja? Satu, anemia lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Ya karena wanita kan ya tadi sudah dijelaskan kan, menstruasi sama makanan sumber itu makanan dia tuh asupannya banyak dibandingkan dengan pria. Terus remaja tumbuh sangat cepat, terlalu cepat dan perlu asupan gizi lebih. Apalagi remaja kayak kita tuh
umur 20 tahun tuh udah termasuk remaja tangguh. Kalau remaja awal tuh umur 15 tahunan ke atas. Tapi kalau udah umur 18 atau 19 20 tuh udah remaja tangguh. Pokoknya remaja yang akan memasuki dewasa. Terus ketiga, remaja sering kekurangan zat besi dan protein. Zat besi itu kan dia kayak daging gitu, zat besi, tapi nggak daging juga sih. Pokoknya zat besi dan protein. Protein itu kayak protein hewani sama protein nabati. Karena remaja tuh dia lebih sering tuh makan protein nabati. Protein nabati itu kan kayak tempe, tahu gitu. Apalagi anak kosan, mereka lebih sering makan ya pokoknya daging jarang lah. Pasti tuh paling sering ya makan sayuran gitu, sayuran sama buah. Sehingga darah rendah, apalagi daging merah gitu. Kan kita tahunya kalau seseorang terkena anemia itu pasti harus makan daging merah, daging merah gitu ya. Daging merah terus seperti ayam unggas gitu, ayam bebek unggas gitu. Ya, tapi sebenarnya sih enggak juga. Pokoknya yang tergantung yang makanan yang di dalamnya itu terdapat zat besi dan protein. Remaja sering melakukan diet tanpa memperhatikan asupan zat gizi besi. Nah, rata-rata anak perempuan tuh intinya diet tuh contohnya kayak nggak mau makan nasi. Sebenarnya tuh nasi tuh nggak bikin gemuk gitu. Yang bikin gemuk tuh adalah ngemil, terus makan mie gitu. Pokoknya itu ngemil itu yang bikin gemuk, bukan nasi. Jadi nasi itu tidak salah. Nah, jadi kalian tuh pokoknya ya teman-teman yang diet itu seharusnya malahan lebih baik makan nasi, tapi porsinya tuh diminimalisirkan, kayak direndahkan gitu. Yang awalnya mungkin nasinya sampai dua piring gitu, sampai tambah gitu kan, itu dikurangin lagi. Nah, gimana cara menguranginya tuh? Gimana cara menguranginya? Pakai yang namanya tuh pokoknya kita harus mengetahui BBI, berat badan ideal kita, terus IMT-nya bagaimana, baru akan dibikin menunya berapa, terus proteinnya harus berapa, lemaknya harus berapa, karbohidratnya harus berapa. Itu sesuai dengan berat badan ideal kita. Ya, kelima, adanya penyakit infeksi kronis. Nah, penyakit infeksi kronis itu dia kayak TBC. Pokoknya yang pernah mengalami infeksi kronis itu dia kayak TBC, terus kayak kayak sakit perut juga itu infeksi kronis, terus hepatitis juga infeksi kronis. Terus yang keenam, pendarahan yang mendadak seperti kecelakaan. Itu juga kan kalau kecelakaan tuh darahnya banyak keluar. Jadi butuh darah pengganti gitu, karena kalau nggak diganti darahnya pasti akan anemia gitu. Dia tuh akan mengalami gejala anemia. Nah, berdasarkan data Riskesdas, belum sebelumnya ya. Berdasarkan data Riskesdas 2013, proporsi anemia pada perempuan tuh 23,9%, lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki 18,4%. Nah, ini Riskesdas juga sudah meneliti bahwasanya emang benar anemia pada perempuan tuh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Next. Nah, apa yang terjadi pada tubuh ketika anemia? Nah, sel-sel pada tubuh kekurangan oksigen sehingga menyebabkan 5L. 5L itu yang kayak lemah, letih, lesu itu ya. Nanti akan ada slide-nya. Karena pada sel darah merah atau HB hemoglobin yang bertugas untuk mengikat sel darah merah. Jadi HB itu dia yang mengikat sel darah merah. Kan sel darah merah itu namanya eritrosit ya. Kalau sel darah putih itu namanya leukosit. Jadi jika hemoglobin rendah, maka sel darah merah ke tubuh tidak mencukupi. Sebaliknya, jika tidak anemia, sel tubuh mencukupi oksigen. Berdasarkan proses patofisiologi, terjadinya anemia dapat digolongkan pada 3 kelompok. Yang pertama, anemia akibat produksi sel darah merah yang berkurang atau gagal. Yang kedua, anemia akibat penghancuran sel darah merah. Yang ketiga, anemia akibat kehilangan darah. Pokoknya anemia sama tekanan darah itu berbeda ya. Next.
Nah, apa itu Hb? Hb itu hemoglobin, adalah parameter yang digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi anemia. Kandungan hemoglobin yang rendah mengindikasikan anemia. Jadi hemoglobin adalah zat warna di dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Hemoglobin adalah yang membuat darah berwarna merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan tubuh lewat darah. Jadi pemeriksaan Hb itu dia dengan cara pokoknya ada alat ya, namanya alat, terus tetes darah gitu. Jadi ntar akan akan ketahuan gitu berapa nilai Hb-nya. Next. Nah, bagaimana tanda anemia? Nah, pertama tuh wajah. Wajah tuh sebenarnya belum tentu juga sih, itu belum, tapi kebanyakan sih emang ya. Wajah tuh kayak kepak mata dan bibir tampak pucat. Terus kedua, makanan kurang nafsu makan. Terus yang ketiga, sulit konsentrasi, terlambat dalam memahami suatu pelajaran. Nah, ini pasti banget karena kan darah merahnya rendah gitu ya. Kebanyakan darah putih. Darah putih misalnya leukosit gitu. Jadi seseorang tuh emang kalau darah merahnya tuh rendah, emang susah buat konsentrasi belajar gitu. Terus sering pusing, mata berkunang-kunang. Itu contohnya kayak kita setelah duduk gitu. Setelah duduk lama terus bangun-bangun kayak hitam gitu, misalnya pusing gitu, kayak pokoknya harus duduk lama baru deh. Itu tuh contohnya. Nah, baru 5L, lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia. Ini ambang batas anemia menurut WHO 2011, Kementerian Kesehatan RI 2016. Ini valid, maksudnya emang bener-bener ya, soalnya kan ini dari Kemenkes, bukan dari jurnal atau dari mana, dari Blogspot atau bukan Google atau Blogspot atau pokoknya yang tidak terpercaya. Jadi jika anak 6 sampai 9 bulan tuh kalau non anemia 11, jadi dia namanya normal. Kalau ringan 10 sampai 10,9, kalau sedang 7 sampai 9,9, kalau berat ya di bawah 7 gitu. Jadi seorang kalau terkena anemia itu yang lebih dari 11 ini. Kalau sudah melebihi berarti si anak tuh anemia. Anak 5 sampai 11 tahun tuh 11,5 itu non anemianya, ringannya 11 sampai 11,4, sedangnya 8 sampai 10,9, beratnya tuh dia di bawah 8,8. Kalau anak 12 sampai 14 tahun non anemia 12, kalau ringannya 11 sampai 11,9, kalau sedangnya 8 sampai 10,9, kalau beratnya 8 bawah. Kalau perempuan non hamil atau 15 tahun, nih kan ada tuh masa remaja awal sama masa remaja akhir. Kalau masa remaja awal itu dia dari umur 12 sampai 15 tahun. Jadi anak-anak yang umur 12 sampai 15 tahun tuh dia termasuk remaja awal. Jadi makanya masih kayak rada-rada labil gitu. Rada-rada pengen antara bandel juga sama terus antara juga pengen memikirkan masa depan, masih terombang-ambing gitu. Nah, baru masa remaja akhir itu 18 sampai 21 tahun. Kita kan umur 20 tahun, jadi kita termasuk remaja akhir. 21 tahun tuh sudah remaja akhir banget. Berarti kalau 22 sudah dewasa. Nah, ibu hamil antara non anemia 11, kalau ringan 10 sampai 10,9, sedang 7 sampai 9,9 berarti di bawah 7. Kalau laki-laki 15 tahun non anemia 13, kalau ringan 11 sampai 12,9, kalau sedang 8 sampai 10,9 berarti di bawah 8. Nah, kenapa laki-laki lebih rendah daripada, misalnya lebih tinggi dibandingkan perempuan? Ya karena perempuan tuh menstruasi. Pokoknya titiknya tuh adalah perempuan tuh menstruasi. Makanya perempuan tuh paling banyak anemia. Next. Nah, anemia di Indonesia. Dari tahun 2018 sampai tahun 2013, ternyata anemia sekarang sudah berkurang di tahun 2018 sebanyak 32% dibandingkan tahun 2013 yang
18,4%. Penelitian India juga didapatkan bahwa remaja putri merupakan kelompok rentan mengalami anemia. Nah, penyebab anemia perempuan itu pertama menstruasi. Nah, jumlah kehilangan zat besi selama siklus menstruasi itu dia kira-kira 0,56 mg per hari. Totalnya itu seperti zat besi hilang sebesar 1,36 mg per hari. Jadi kalau seseorang ketika menstruasi itu emang diharuskan untuk lebih banyak mengonsumsi zat besi. Nah, contohnya aja ya, zat besi itu dia kayak bayam gitu, terus daging kalkun, terus brokoli itu zat besi, terus hati jeroan itu zat besi. Nah, penyebab kedua tuh mengejar massa tubuh. Mengejar massa tubuh tuh kayak apa tuh yang diet tadi tuh pengennya kurus gitu. Tetapi dietnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Yang ketiga, kehilangan besi darah secara kronis itu termasuk sama kayak menstruasi tadi sih. Next. Nah, penyebab anemia pada remaja putri. Menurut Demkes 2013 dalam Nusari, penyebab anemia pada remaja putri sebagai berikut. Pada umumnya, konsumsi makanan nabati pada remaja putri dan wanita tinggi, ya kan, dibanding makanan hewani, sehingga kebutuhan EV tidak terpenuhi. Kan protein nabati itu kebanyakan kacang ya, protein nabati itu kebanyakan kacang. Kalau protein hewani ya kayak daging. Emang sih kebanyakan makan sayur atau kacang-kacangan gitu. Karena kalau makan daging tuh terus mahal gitu kan. Terus emang kalau sering-sering makan daging juga kayak gak enak gitu. Makanya remaja putri itu terkena anemia. Tapi kalau misalnya nih kita tidak sanggup buat makan daging atau ayam atau unggas gitu, bisa kok pakai sarden gitu. Kan sama-sama daging ikan. Nah, terus kedua, sering melakukan diet pengurangan makanan karena ingin langsing dan mempertahankan berat badannya. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen diet gitu, Ren, gimana pengen diet gitu? Kasih tahu dulu berat badannya berapa gitu, tinggi badannya berapa, baru tuh dihitung. Jangan asal-asal diet kayak nggak mau makan nasi, pengennya makan sayur, vegetarian, sayur semua dimakan gitu. Itu sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi gimana ya? Tidak terpenuhi gitu, bukannya malah langsing malah jadi kayak kurus banget gitu kan, kayak anoreksia ya benar. Nah, yang ketiga tuh remaja putri dan wanita mengalami menstruasi tiap bulan yang membutuhkan zat besi 3 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Next. Nah, penyebab anemia pada umumnya. Nah, ini ya pada umumnya berarti lelaki dan putri juga, dan anak-anak bayi yang tadi ya, dan ibu hamil. Kekurangan zat besi dalam tubuh dan absorpsi zat besi dalam tubuh rendah. Kekurangan zat besi dalam tubuh ya tadi kekurangan seperti brokoli pokoknya gitu ya. Secara brokoli, terus daging merah, daging kalkun gitu. Dan absorpsi zat besi dalam tubuh rendah. Absorpsi itu penyerapan. Jadi penyerapan zat besi itu rendah dikarenakan tanin. Tanin itu yang menyebabkan zat besi itu tidak bisa terserap gitu. Contohnya kayak gini nih. Tanin tuh teh ya, tanin tuh teh, contohnya teh. Misalnya kita makan mie ayam gitu ya, biasanya nih ya. Misalnya kita makan mie ayam, pasti mie teh dingin kan, kalau nggak teh dingin pakai teh aja gitu. Soalnya kalau air putih kayak gimana gitu kan, kayak nggak enak gitu. Terus kalau jus jeruk juga ya mahal gitu, mendingan teh dingin gitu, seger. Sebenarnya itu nggak boleh, karena kalau minum teh itu, nih mie ayam kan ada daging ayam gitu kan. Kan daging itu zat besi. Tadi kan aku kasih tahu ya, daging itu zat besi. Si teh ini tanin gitu. Jadi ketika kita udah makan daging tuh mie ayam udah kenyang, terus minum teh, awalnya daging itu diserap buat kebutuhan kita, malah terhenti karena udah minum teh gitu. Ngerti nggak? Ya. Nah, makanya sebaiknya kalau nggak minum air putih ya jus jeruk gitu. Karena emang bener teh itu menyebabkan makanan kayak daging gitu, terus penyakit lain juga ya sih, penyakit lain. Setahu aku tuh penyakit lain juga ada yang melarang pasiennya untuk minum minum makanan, minum obat tuh setelah
setelah minum teh gitu, sebelum minum teh. Tapi secara garis besarnya yang setahu aku tuh daging gitu. Nah, kedua tuh kekurangan HB normal. Jadi kalau perempuan kan tadi 12 ya. Kalau di bawah 12 itu berarti sudah anemia. Kekurangan protein dan vitamin C. Nah, protein itu kayak protein hewani sama protein nabati. Vitamin C itu dia kayak jeruk, tapi bukan jeruk aja sih, kayak kiwi gitu, buah-buah yang mengandung vitamin C. Terus selanjutnya kurang vitamin B12 dan asam folat. Nah, vitamin B12 itu dia kayak buah, vitamin B12 buah, kayak daging unggas tuh vitamin B12. Selanjutnya next. Nah, bagaimana cara mengatasi anemia? Gizi seimbang tuh berarti gizi seimbang itu sebenarnya ada 4 pilar ya, tapi kalau dijelaskan tuh lebih lama. Jadi pokoknya gizi seimbang tuh bukan kayak pas sehat 5 sempurna. Kan kita tahunya dulu tuh pokoknya kalau orang yang harus bergizi itu makanannya harus pas sehat 5 sempurna. Sebenarnya itu udah lampau. Kalau zaman modern sekarang kita harus pokoknya pedomannya itu ya harus gizi seimbang, bukan pas sehat 5 sempurna lagi gitu, bukan pedoman sih, berarti gimana ya, pokoknya kayak menentukan seseorang gizi yang cukup gitu. Itu tuh bukan karena 4 sehat 5 sempurna, tetapi namanya gizi seimbang. Soalnya kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan harus minum susu gitu, terus daging, sayur gitu. Pokoknya makanannya makin lama makin itu ya, makin banyak lah, makin modern gitu kan. Terus nggak semua orang suka minum susu juga. Terus nggak semua orang ekonominya tinggi. Kalau ekonomi rendah gimana gitu kan, masa harus minum susu setiap hari gitu kan. Nah, makanya tercipta lagi seimbang gitu. Itu gizi seimbang itu dia ada 4 pilar. Intinya aja ya, kalau gizi seimbang tuh dia harus namanya aktivitas fisik gitu. Aktivitas fisik kayak olahraga gitu, kayak mau nyapu, jadi jangan diem aja gitu. Terus makanannya harus teratur gitu. Pokoknya gizi seimbang tuh bagaimana caranya kita ada aktivitas fisik, terus makanan teratur, pokoknya gitulah. Nah, tinggi protein, kaya zat besi. Jadi makanan yang kita pilih itu ya, itu termasuk gizi seimbang, harus tinggi protein dan kaya zat besi. Karena kan anemia itu kekurangan zat besi. Terus kedua, sumber makanan. Jangan lupa buah dan sayur kayak vitamin C, E, dan A. Yang ketiga, namanya TTD. TTD itu tambah darah. Minum tablet tambah darah secara teratur 1 tablet setiap minggu. Nah, kalau misalnya seseorang nggak pernah minum TTD gitu kan, sebenarnya sih termasuk aku juga sih. Aku juga baru tahu kok sebenarnya perempuan setiap menstruasi itu dia seharusnya minum TTD, karena kan darah yang kita keluarkan tuh banyak ya, apalagi kalau ada tuh yang sampai hari ke-7 dia ngalir darahnya tuh banyak banget gitu. Itu tuh harus benar-benar minum TTD biar darahnya kembali normal lagi. Nah, next. Nah, bagaimana cara mengonsumsi TTD? Makanan gizi seimbang sebelum minum TTD. Berarti makanan gizi seimbang tuh ya kayak yang tadi tuh, makanan sayur, buah gitu. Sebelum minum TTD, minum dengan air putih, makan dengan jeruk atau jus kayak vitamin C. Karena TTD itu setahu aku tuh pahit, supaya penyerapan TTD lebih efektif juga. Terus yang keempat, jangan minum TTD dengan teh, ya kan, benar kopi, karena akan menghambat penyerapan zat besi. Selanjutnya, nah, bagaimana cara mengatasi efek samping TTD? Pertama, jangan khawatir bila terasa perih di ulu hati. Karena emang sih kalau minum TTD itu kalau minum TTD itu kadang, apalagi pas awal-awal tuh pasti ngerasanya kayak di sini kayak ulu hati gitu. Jadi kayak kita mengiranya bahwasanya TTD itu kayak nggak benar, padahal sih enggak gitu.
Mual serta tinja warna kehitaman itu tidak apa-apa. Kondisi ini akan berkurang karena tubuh sudah menyesuaikan. Terus jangan minum ketika perut kosong. Pokoknya harus ada nasi atau roti aja pokoknya. Selalu makan gizi seimbang. Ingin tetap minum TTD pada masa COVID-19. Next. Nah, bagaimana cara melakukan TTD? Dari sekolah, biasanya itu anak SD. Tiap 1 minggu per hari, bila tidak mempunyai TTD, hubungi puskesmas atau tenaga gizi, atau kalian bisa membeli di apotek. TTD itu bisa digantikan dengan asupan zat besi yang memadai. Kalau misalnya kita tidak bisa menemui TTD atau emang mungkin nggak mau gitu ya, atau tidak ingin meminum TTD itu bisa dengan cara lain atau dengan mengonsumsi daging merah dan sumber protein lainnya. Tapi alangkah lebih baik mengonsumsi TTD. Next. Nah, kandungan zat gizi paling banyak. Jadi di sini aku ngerangkum ya. Sebenarnya kandungan zat besi itu banyak, tapi ini yang lebih banyak. Jadi teman-teman bisa mengonsumsi. Ya walaupun gak enak sebenarnya, tapi ini saran Ini sarannya ya, saran aku. Nah, pertama tuh hati ayam 15,8%. Kebanyakan seseorang tuh pasti nggak suka hati ayam ya. Tapi hati ayam bisa kok dibikin kayak nasi tim. Itu enak kayak daging gimana ya? Kayak daging biasa gitu. Tapi emang sih kayak agak pahit. Tapi enak kok dicampur nasi tim. Nasi timnya itu dipakai bumbu gitu, ntar direbus dicampur sama hati ayam. Itu enak kayak makanan mewah aja. Yang kedua daging sapi, pasti teman-teman suka daging sapi kan, apalagi yang makan all you can eat gitu. Yang ketiga kacang hijau ya, kacang hijau pastilah, kacang hijau bisa dibikin bubur, terus ada minuman juga kan kacang hijau. Yang keempat tuh kuning telur. Nah kuning telur tuh banyak sebenarnya tuh manfaatnya, tapi kadang ada juga sih orang yang nggak suka kuning telur. Next. Nah ini contoh menu ya, contoh menu buat sarapan pagi ini udah aku hitung. Maksudnya kalau nasi putih itu 100 gram janda. Jadi ketika membuat makanan itu harus dihitung dulu berasnya berapa, terus menunya apa, terus harus dihitung pakai yang namanya timbangan gitu. Nah ini masakannya nasi putih sama telur ceplok. Minumannya sebenarnya tadi pengen bikin minuman tapi ya orang nggak usah. Minuman bisa jus juga sih, kalau air putih juga bisa. Nah, bahannya tuh nasi putih, yang seputih aja kan. Ini karbohidratnya tuh 39,8, energinya 180, proteinnya 3, sama lemaknya 0,3. Kalau telur ceplok tuh telur ayam ras 60 gram. Kenapa aku milih telur ceplok? Karena kan telur itu termasuk protein hewani. Jadi bisa untuk makanan pasien terkena anemia. Telur ayam ras tuh berarti 60 gram satu telur ayam ya. Terus karbohidratnya 0,42, energinya 92,4, proteinnya 7,44, lemaknya 6,48. Minyaknya yang dipakai buat menggoreng telur itu 2,5 mili. Karbohidratnya 0, energinya 22,25, proteinnya 0, lemaknya 2,5. Nah, minyaknya ini jangan lebih dan jangan kurang. Soalnya biar mencukupi kebutuhan si pasien.